Kumat. Pak Prabowo gimana ini? Suginur yang dapat amnesti kemarin langsung kumat lagi penyakitnya. Kembali nongol di media dan menghina Pak Jokowi. Hukum lagi aja Pak. Balikin dia ke penjara karena dia itu belum sembuh. Suginur lagi-lagi keluar-keluar ijazah Pak Jokowi palsu. Bahkan sesumbar bersedia cium kaki dan minta maaf 7 hari 7 malam. Kalau misalkan ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Loh. Gak bahaya tak? Sugi Nur tahu gak? Sekarang posisinya ijazahnya sudah ada di Polda Metro Jaya loh. Sebentar lagi naik sidang dan bakal dibuka di persidangan. Nah loh, gimana tuh? Freddy, ada rasa kecewa. Tadi Gus Nur mengatakan dia merasa menjadi korban. Tanggapan Anda? Ya, saya yakin sejak awal, tapi setelah kasus mungkin ya, sejak awal Presiden Jokowi juga nggak kenal siapa Gus Nur ini. Walaupun dia bilang hidupnya dipergunakan hanya untuk mencaci maki Jokowi. Tapi saya yakin Jokowi juga nggak kenal nih orang nih. Nah, tapi nanti Ustadz nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Nah, itu dari saya. Kemudian tadi Bang Rismon, ya katanya bosan. Kita juga udah bosan. Argumen Bang Rismon itu juga, ya. Dia bilang ijazahnya palsu. Sejak awal dia bilang ijazahnya palsu. Tapi sekarang mempermasalahkan proses-proses itu semua. Sebetulnya ijazahnya yang palsu atau prosesnya sih yang palsu ini nggak jelas nih. Semakin nggak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas. Semakin dicari semakin tidak jelas. Ya memang ujungnya memang harus di pengadilan, Bang. Harus di pembuktiannya di situ. Abang mau bukti apapun semuanya ujungnya di situ. Ya, itu yang mau saya tanggapi. Kemudian sekali lagi saya sampaikan, ya termasuk Ustadz Gus Nur tadi, tidak ada itu begitu banyak orang-orang yang mengalami proses hukum ya di kepolisian, kemudian tahapan di kejaksaan, dituntut di persidangan. Kalau bicara korupsi, ada banyak loh yang bebas. Nah, ini dipidana. Apakah itu yang bebas diatur Jokowi juga? Kemudian ini yang dipidana diatur Jokowi juga. Apakah semua memang salah Jokowi di Republik ini? Begitu loh, itu narasinya terlalu dipaksakan. Oke, baik. Gus Nur, emang semuanya salah Jokowi? Ya, karena dia presiden. Kalau ayam mati bukan salah Jokowi. Kalau ada monyet mati bukan salah Jokowi. Tapi kalau ada rakyat yang mati kelaparan itu salah Jokowi. Rezim, ya bukan Jokowi, rezim. Termasuk ketika Anda dipidanakan jadi itu salah Jokowi? Ya, jadi gini Mas Freddy. Sekarang gini aja, saya ini pelakunya sidang 6 bulan. Itu intinya di ruang sidang Bambang Tri membawa ijazah palsunya yang bentuk fotokopi itu intinya 6 bulan sidang, penyidiknya, jaksanya, hakimnya, 35 saksi yang didatangkan oleh JPU. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Ini kan debat di TV ini nggak ada kekuatan hukumnya. Ini saya pelaku di pengadilan, Pak Jaksa. Tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Tetapi vonis saya 6 tahun. Itu fakta persidangan. Jadi sudah jangan dibantah lagi, ijazah aslinya jaksanya tidak bisa menghadirkan di ruang sidang. Dan itu masih berlaku, Mas. Catat omongan saya bukan penjilat. Sampai kiamat, kalau jaksanya bisa mendatangkan yang asli, saya cium kakinya. Wahai masyarakat, ini Gus Nur yang ngomong. Merah-merah, putih-putih. Oh, teman-teman ya, kita catat bareng-bareng. Seorang Gus Nur ini mengatakan katanya kalau ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan, ijazah itu asli gitu ya. Itu Gus Nur akan cium kakinya Pak Jokowi. Akan minta maaf 7 hari 7 malam ke Pak Jokowi maupun ke keluarganya Pak Jokowi. Kita catat bareng-bareng. Soalnya nih, ijazahnya Pak Jokowi posisinya sekarang ini sudah ada di Polda, ya kan? Sudah ada di kepolisian. Sebentar lagi nih masuk di persidangan. Jadi ya sangat besar kemungkinan ijazah ini bakal dibuka di persidangan nanti. Dan ini kalau kita bicara soal gentle, tadi katanya
Suginur ini seorang yang gentle gitu ya. Nampaknya seseorang ini lupa dengan omongannya sendiri yang dulu pernah mengatakan sebelum dipenjara ya, dia pernah mengatakan akan berhenti memusuhi Pak Jokowi. Gitu nggih Pak Eko nggih. Jadi kalau memang Pak Bambang Tri ini salah, kan berarti mulia namanya Pak Jokowi nanti akhirnya. Ya, walaupun dari sisi politik saya tetap tidak akan memaafkan Pak. Dari sisi politik. Tapi kalau seandainya tulisan Bambang Tri salah, ternyata ijazahnya Pak Jokowi itu asli, saya janji Pak, ya, saya akan ganti konten, saya akan hidup nyaman, ngurusi anak, ngurusi istri, nggak akan ngurusi rezim. Kalau ternyata ijazahnya Pak Jokowi asli. Loh kok ternyata asli ijazahnya Pak Jokowi? Oh berarti Bambang Tri ini yang salah ini. Laknatullah kau Bambang Tri. Nah saya langsung tutup. Saya nggak akan ngomong rezim terserah. Tuh, gimana? Suginur lupakah? Gus Nur lupakah dengan apa yang sudah Anda katakan dulu? Tidak akan lagi menyinggol Pak Jokowi, sudah akan mengganti konten dan lain sebagainya. Kan sudah terbukti ya? Ijazah UGM sudah mengakui ijazahnya Pak Jokowi asli. Bareskrim sudah menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli dan KPU pun juga sudah mengatakan seperti itu. Gimana? Masih berlaku nggak? Kok nampaknya setelah dapat amnesti kemarin justru kumat lagi penyakitnya? Gak nalar sebenarnya. Apa itu? Sering saya sampaikan, Indonesia ini hanya sembuh kalau istana sama DPR itu MPR ditelan bumi. Iya. Itu baru sembuh nak. Ya ini saking sudah ke sidratul muntaha ini otakku ini ya. Udah mentok gak ada lagi. Hanya segini oh ya. Jadi istana, gedung DPR itu tanahnya belah, gedungnya tenggelam, terus diputer itu, digiling sama azab Allah, mati semua di situ. Ya, siapapun itu tanpa terkecuali. A sampai Z. Jadi ini inisial A sampai inisial Z mati semua. Nah, itu baru sembuh Indonesia. Suginur kelihatan aslinya pengecut, mata berkaca-kaca, merengek minta dibebaskan saat persidangan. Modiar, nyalimu cuma segitu, Gi. Pernyataannya berbeda. Tadi kita lihat bahwa dia seolah-olah mau cuci tangan. Saya tidak tersangkut dengan Bambang Tri Mulyono. Saya hanya mengundang podcast. Saya tidak pernah menuduh Presiden Jokowi mempunyai ijazah palsu. Pret. Orang kok bolak-balik nggak karuan, sangat tidak konsisten. Tapi itulah Nur Sugi, corong yang dipakai oleh kelompok oposisi, corong yang dipakai oleh kelompok-kelompok Bani Kadruniyah untuk menyerang Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Majelis memutuskan misalkan menghentikan persidangan ini dengan membebaskan Gus Nur itu melanggar KUHAP. Kalau di putusan akhir tidak melanggar, tapi kalau di tengah jalan sebelum ada tuntutan tiba-tiba majelis hakim memutuskan ya tidak bisa toh. Kita kan sama-sama sarjana hukum. Bukan pertanyaan saya bukan seperti itu. Pertanyaan saya adalah apakah itu melanggar KUHAP? Ya iya, kan tidak bisa dihentikan di tengah jalan kecuali ada eksepsi yang dikabulkan. Kalau ada eksepsi yang dikabulkan, nah itu baru tidak melanggar KUHAP. Saya ini tidak perlu dibahas lagi karena kita semua tahulah hukum acaranya, kita hormati hukum acaranya. Ada momen lucu ketika terdakwa kasus pencemaran nama baik tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Suginur, di persidangan. Dalam video yang beredar, Gus Nur meminta persidangan disudahi saja. Gus Nur juga di sini meminta dibebaskan juga, padahal dia sendiri yang memulai. Tapi ketika berada di persidangan dan tidak ada titik temu, buntunya saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan. Tuh kan sudah dengar ya. Giliran sekarang sudah bebas kok mulai kumat lagi. Padahal dulunya Gus Nur seperti itulah, apa nggak ingat? Dulunya ngerengek-ngerengek minta dibebasin. Apa nggak ingat? Anda dulu yang sudah memulai pada akhirnya Anda juga terbukti bersalah. Kok sekarang mau diulangi lagi? Apa jangan-jangan mau masuk lagi nih? Nanti jangan-jangan kalau masuk beneran ngerengek lagi minta dibebasin kan jadi susah toh. Gimana sih maunya? Mau melanjutkan dari rekan saya. Kemarin dari persidangan sebelumnya ya,
kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5 ya. SD Gunung Gempeng Bangil Pasuruan. Jadi terdaftar di sana ya. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa ajar paket C. Kalau SD-nya negeri, bisa tidak? Itu misalnya tahun kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya nggak Tidak menjawab ya. Oke. Oh alah teman-teman, ternyata nih seseorang yang mempermasalahkan, ngerengek, minta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Ini hanya seseorang yang tidak lulus SD. SD gak lulus, berarti gak bisa lanjut SMP ataupun SMA. Kecuali ikut paket C ya. Cuman dia balik lagi. Berarti ya dia tidak punya ijazah gitu kan. Tapi dia mempermasalahkan ijazah orang lain. Gimana ya ini ya? Apakah seseorang ini kalian aja deh coba komentar teman-teman. Menurut kalian kira-kira gimana? Ngeyel orangnya. Ternyata terbukti dia tidak lulus SD loh ini. SD tidak lulus, tapi mempermasalahkan ijazah S1-nya Pak Jokowi. Kocak bener orang ini. Apapun ulama, termasuk binatang-binatang, sapi, ular, kambing, siapa yang takut kepada Allah dia ulama. Apapun ulama. Gimana? Sapi, ular, kambing itu adalah ulama. Gimana ceritanya? Gimana sih? Coba teman-teman, mungkin kalian ada yang bisa ngejelasin ke saya gitu. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kayaknya orang ini emang gak beres orangnya. Masa iya hewan kayak gitu disebut ulama? Alif ba ta sa ha kho. Goblok kok aja nemen-nemen po. Digoreng sama cebong. Bolak-balik dikandani. Gak mlebu nang utak Alif ba ta sa ha. Hei, Alif ba ta sa ha. santem kamera iki rusak kok. Ini adalah gambaran teman-teman. Ini sebagai contoh saja bagaimana kalau seorang Suginur itu marah ke dirinya sendiri. Yang mana ternyata selain pandai bersilat lidah, pandai membohongi kita, yang katanya tadi saya tidak akan menyinggol Pak Jokowi dan seterusnya seperti itu, ternyata ketika bebas balik lagi, kumat lagi gitu. Selain itu ternyata dia juga pandai sekali ngelesnya gitu ya. Bahkan di sini ada momen ketika seorang Gus Nur ini itu tidak bisa mengaji, huruf hijaiyah saja itu lompat-lompat, dia tidak bisa ngurutin gitu teman-teman. Ada nih kembarannya kesel. Itu ibarat gambaran kita yang sekesal itu dengan orang ini teman-teman. Orang ini cuma bisanya omong kosong aja. Orang ini yang ternyata bikin gaduh aja gitu kan. Ya itu gambarannya. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saturun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Aduh, harus
laknatullah kamu mat. Kurangilah berngamuk ya. Ini beliau ini ngamuk. Kok gampang ngamuk ya orang ini ya? Harusnya sebagai orang yang ya punya label seperti itu, nggak seperti itu ya harusnya ya. Ngamuknya tidak, ya marah itu kan salah satu bentuk emosi ya. Nggak salah, cuma kalau berlebihan kan jadinya salah, ya kan? Nggak salah tapi kalau ulangi, nggak salah marah itu, tapi kalau berlebihan kan, ya gimana ya? Apalagi Anda itu seseorang yang cukup punya label yang mentereng gitu ya. Harusnya Anda memberikan contoh yang baik. Tidak kok seperti ini. Dikit-dikit marah, dikit-dikit memprovokasi orang, dikit-dikit ngambek, ya kan? Tidak konsisten dengan ucapannya. Terus apa lagi teman-teman kira-kira? Jancuk, matamu picak. Itu apa itu? Itu kalau di Jawa Timur keakraban. Sama, saya seperti di Jawa Timur juga. Iya. Tapi kalau ketika dilontarkan di dalam bentuk emosional, Yang saya jancukkan itu koruptor. oke. Ya, saya nggak pernah jancuk kepada fakir miskin. Enggak. Kalau Koruptor. matamu picak menurut ke seseorang, Iya, matamu picak koruptor. Iya. Kenapa? maksudnya itu apa? Enggak terlalu kasar atau gimana? Oh, matamu picak gitu. Oh, emang ini ya sering blunder orang ini. Coba kita lihat ini aja deh teman-teman. Kita lihat bagaimana rekam jejaknya dari seseorang ini. Apakah seblunder itu orang ini? Aku salah no. Ya, aku salah no. Ayo, dengan cara keras pun aku siap. Gus, kamu salah kamu, bangsat kamu. Lu tak terima oleh, tunjukkan di mana salah. Number 1. Aku Gus ora apal hijaiah. Oh ini yang tadi. Gus, Tidak kamu hafal bisa hijaiyah. Oh ini nih. Indonesia menang. Gus, kamu bisa ngaji apa enggak sih? Nah, cebong. Alhamdulillah. Bisa. Alif, ba, ta, ta, a, o. Bisa. Iya, kelewat tuh. Alif, ba, ta, sa. Sa. Ucim sih. Number 2. Ini bukan main-main, saudaraku. Ini bukan main-main. Apa ini? Ini Ketika serius. Ini Al-Quran. menyalahartikan sumpah mubah. Anda boleh nggak percaya sama saya, tapi percaya sama Al-Quran ini. Ya Allah, nanti kalau capek tangannya boleh diganti-ganti ya Pak ya. Ya Allah, maafkan saya kalau ini salah di matamu. Saya tidak punya pilihan lain ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah di dalam pandanganmu. Saya sudah putus asa ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah menurut penilaianmu. Terpaksa jalan ini aku ambil ya Allah. Ya Allah, kalau ini ria, kalau ini sensasi, kalau ini popularitas, kalau ini main-main, maafkan saya ya Allah. Pengertiannya itu adalah solusi terakhir ketika mentok sudah tidak ada solusi. Dan namanya mubahalah itu langsung dari dua pihak. Ono sing nunduk, ono sing tertunduk, bersepakat untuk melakukan mubahalah. Mubahalah kok bengok-bengok dewe. Kowe iki mubahalah kok dolanan debus. Number 3. Buka surat Al-Isra ayat 176. Dengarkan. Buka surat Al-Isra ayat 100. Ayo fokus ini. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Sak ngerti kula Qur'ane wong Islam Al-Isra niku ayate 111. Kok sing mau waca ayat 176, sisane ayat maling neng di. Kula mikir sing waca ayat 96. Ayat hasil amandemen 212. Al-Isra ayat 176. Niki langsung ngawur.
Nah itu dia teman-teman. Sederet ada 7 kesalahan fatalnya Gus Nur. Itu di luar dari kontroversinya, blunder-blundernya yang ikut nimbrung permasalahan politik ya. Ya itu, ternyata orang ini nih cukup kontroversi sekali dengan argumen-argumennya yang tidak jelas itu gitu teman-teman. Kira-kira gimana kalau menurut pendapat dari kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.